memiliki latar belakang lulusan S3 Imunologi. Andrian yang merupakan owner Good Day Fermentari memiliki misi memperbaiki kesehatan pencernaan masyarakat Indonesia. Misi tersebut diwujudkan dengan menciptakan produk minuman kesehatan yang ia beri nama Good Day Fermentari. Good Day Fermentari merupakan minuman water kefir tanpa tambahan pemanis buatan maupun pengawet. Minuman ini kaya akan berbagai jenis bakteri baik yang bermanfaat bagi sistem pencernaan. Dalam program Juragan Zaman Now season keempat, Good Day Fermentari banyak mendapatkan pujian dari para panelis. Produk ini bahkan sempat mendapatkan tawaran investasi senilai ratusan juta rupiah. Lalu seperti apa perkembangan bisnis Good Day Fermentari setelah mengikuti program Juragan Zaman Now season keempat? Mari kita simak perbincangan bersama owner Good Day Fermentari dalam zona bisnis Road to Juragan Zaman Now season 5. Pemirsa, inovasi di bidang kesehatan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk melalui produk minuman probiotik yang bermanfaat bagi sistem pencernaan. Salah satu inovasi tersebut hadir dari peserta program Juragan Zaman Now Season 4 yang mengembangkan produk minuman kesehatan berbasis fermentasi. Lantas seperti apa perjalanan bisnisnya serta bagaimana potensi usaha ini di masa depan? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Adrian Tandikia Gemiarto, peserta Juragan Zaman Now Season 4, dan juga sudah ada salah satu mentor Juragan Zaman Now yaitu Tom MC Ifle. Coach Tom, Pak Adrian, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Sama-sama. Ya, mungkin saya ke Pak Adrian dulu ya. Ini kan Pak Adrian kan Good Day Fermentari. Bisa dijelasin nggak sih soal produknya? Jadi mungkin pemirsa bisa mengingat kembali nih, oh ini ternyata produk yang lagi itu dijual. Oke, jadi Good Day Fermentari ini kita jualnya minuman namanya kefir. Jadi kefir ini minuman probiotik. Nah, kalau kita tahu dulu dalam perut kita, di usus kita, di lambung kita itu banyak bakteri-bakteri baik yang bantu kita untuk mencerna makanan. Mereka bisa produksi vitamin K juga, dan bahkan mereka tuh yang produksi hormon happy kita itu. Jadi orang kadang mikir hormon happy itu hanya di otak, enggak, justru di pencernaan kita. Nah, jadi sayangnya orang Indonesia itu masih kurang mengerti untuk kesehatan pencernaan, sedangkan di luar negara barat itu udah booming banget. Nah, jadi dengan Good Day Fermentari ini aku ingin bawa produk ini supaya mengenalin produk ini ke masyarakat Indonesia supaya kita juga lebih perhatiin sama kesehatan pencernaan. Betul. Karena itu penting ya. Banget. Oke, mungkin sekarang kita ke Coach Tom. Coach Tom, masih ingat gak momen-momen ketika pertama kali Pak Adrian ini mempresentasikan terkait dengan Good Day Fermentari, apa yang buat panelis ini akhirnya merasa oh ini adalah produk yang sangat potensial ke depan? Kalau momen-momennya sih sangat luar biasa karena saya mengingat bahwa Adrian ini adalah salah satu peserta yang knowledgeable. Jadi memang punya latar belakang yang cocok banget dengan produknya. Dan produknya enak, lalu kemudian packagingnya juga unik, kekinian banget. Sehingga waktu itu para panelis melihat, wah ini adalah produk yang sangat-sangat scalable. Dan waktu itu kita membutuhkan produk yang berhubungan dengan kesehatan. Dan saat itu adalah momen-momen after COVID. Begitu ya Adrian ya? Iya. Iya, karena berarti memang sesuai ya dengan sekarang kan tren kesehatan yang juga semakin meningkat, masyarakat semakin aware dengan kesehatan. Tapi kalau misalnya dari Pak Adrian sendiri, bagaimana sih perkembangan dari Good Day Fermentari, khususnya pasca ikut JJN? Oke, pertama thank you banget, kita udah yang lalu terpilih jadi peserta JJN. Setelah JJN exposure naik banget. Jadi kemarin tuh kita pernah event di satu tempat tuh nanya, ini kemarin yang di JJN ya gitu. Jadi pada di kalangan UMKM ini ngehits banget berarti ya JJN ya. Makanya aku juga kaget, wah ternyata secepat itu gitu, langsung pada kenal. Terus sejak itu kita juga udah masuk ke Hotel Grand Hyatt juga. Jadi kita sekarang jadi supplier ke Hotel Grand Hyatt. Itu juga dibantu dari JJN. Terus kita ntar di bulan Mei mau buka outlet pertama kita di Gading Serpong. Oh, makin luar biasa ya, makin dikenal oleh masyarakat Indonesia ke depan. Tapi sebenarnya Pak Adrian, kalau dari pengalaman yang paling dirasakan manfaatnya dari JJN tuh apa sih, lebih ke exposure-nya atau mungkin ada edukasi-edukasi yang diberikan juga? Pengalaman dari mentor pasti ini banget ya, membantu banget. Jadi dulu mentorku itu Coach Peter dulu. Itu banyak banget input-inputnya dari Coach Peter yang memang membangun banget. Jadi kayak bilang ini harusnya begini, harus begini, itu banget mengena banget, dan yang lalu itu ngebantu banget, apalagi dari kita UMKM yang memang nggak ada background dari bisnis ya. Jadi untuk Coach Peter yang udah ini, tapi yang paling
bermanfaat buat aku. Pertama itu adalah validasi dan confidence lah dari ikut JJN ini, karena produk ini kan memang masih baru di Indonesia, belum terlalu dikenal waktu itu ya. Jadi kayak bisa dapat validasi dari 5 panelis yang udah predikatnya udah tersohor gitu ya. Jadi kita jadi lebih pede. Oke, berarti produk ini memang patut kita perjuangkan, kita kembangkan gitu. Oke, saya balik lagi ke Coach Tom. Coach Tom, bagaimana Anda melihat perkembangan dari Good Day Fermentari saat ini, dan juga bagaimana Anda melihat finalis-finalis yang saat ini sedang berlomba nih di JJN Season 5? Perkembangan dari Good Day ini menurut saya sangat positif, karena Adrian sendiri adalah seorang entrepreneur yang memang serius. Khususnya beliau ini sangat serius dalam mengeksekusi masukan, lalu kemudian produknya juga memang dasarnya sudah bagus, sisi packagingnya, brandingnya, storytellingnya sekarang semakin kuat, bahkan konten-konten sosial medianya juga betul-betul memberikan engagement yang sangat baik. Nah, saat ini kalau Juragan Zaman Now Season 5 memang lebih menantang karena mereka sudah melihat story dari JJN 1 sampai 4. Mereka sudah belajar, mereka sudah bisa melihat, wah ternyata seperti ini nih ajang Juragan Zaman Now, upgrade-nya tuh luar biasa. Sehingga sangat membantu ketika ada sosok-sosok seperti Adrian, Good Day yang menunjukkan bahwa oh ternyata UKM juga bisa naik kelas. UKM juga bisa menyamai produk-produk yang sudah established di luar sana. Menunjukkan bahwa memang UKM ini bisa naik kelas. Pak Adrian, kalau misalnya kita melihat dari 36 finalis yang saat ini di JJN Season 5, ada nggak sih yang Pak Adrian tuh tahu? Terus kemudian juga mungkin nasihat-nasihat apa yang ingin Pak Adrian berikan kepada mereka yang sedang berlomba saat ini? Ada yang aku kenal, tapi boleh nyebut namanya? Nggak apa-apa. Jadi ada Love Semprong, Victor dari Love Semprong itu yang ikut JJN 5 kali ini. Itu aku yang kemarin yang rekomendasiin untuk coba ikut ini itu. Mungkin advice untuk mereka yang ikut JJN 5 kali ini, yang pasti pahamin produknya dan angka-angkanya. Karena waktu presentasi ke panelis itu sangat penting kita tahu bisnis kita. Dari berapa pengeluaran, berapa persen margin profit dan lain-lainnya, karena itu yang menurutku panelis sangat perhatiin kan, karena mereka mau invest, mereka harus tahu mereka akan dapat berapa banyak untuk kembali, seberapa besar bisnis ini bisa dikembangin gitu. Yang paling penting ternyata nomor 1 adalah know your business ya. Know your business. Ketika kita benar-benar memahami bisnis kita juga semakin pede untuk mempresentasikan hal itu. Coach Tom, mungkin ini terakhir untuk Coach Tom ya, sebelum saya tutup ke Pak Adrian. Mungkin hal-hal apa saja yang bisa Coach Tom berikan nasihat-nasihat kepada mereka yang saat ini sedang bertanding di Season 5? UKM ini punya beberapa kesalahan klasik yang sering saya lihat. Yang pertama, tidak fokus. Punya banyak keinginan, lalu kemudian akhirnya gagal memberikan energi mereka kepada yang paling kuat. Karena kan sumber daya terbatas. Kalau budgetnya besar, uangnya banyak, mereka mau punya banyak bisnis atau banyak produk, itu nggak apa-apa. Tapi ketika ekspansi terlalu cepat atau kita sebutnya prematur scaling, maka akhirnya banyak hal yang harus dikorbankan. Cash flow-nya dikorbankan, laporan keuangannya tidak ada, sibuk dengan operasional yang akhirnya tidak memikirkan strategi dan menjadi pemadam kebakaran. Dan yang pasti adalah pengusaha itu harus open mind. Stay hungry, stay foolish. Harus bisa menerima kritikan, harus bisa menerima masukan. Jangan melihat ini sesuatu yang personal, tapi ini adalah untuk kebaikan dari UKM atau bahkan entrepreneur yang sedang bertanding di Juragan Zaman Now. Dan ya semoga sukses dan bisa mendapatkan banyak value dari mentor dan juga para panelis, juragan panelis yang sudah juragan. Ya, dari sini juga kita semakin diingatkan bahwa memang Juragan Zaman Now ini sangat membantu ya untuk para UKM untuk bisa naik kelas, dan juga kita harapkan ke depannya semakin banyak penerus-menerus dari Good Day Fermentari yang sekarang juga udah makin hits ya, makin luar biasa. Terima kasih untuk Pak Adrian sudah bergabung bersama kami, dan juga untuk Coach Tom ya sudah meluangkan waktunya dari Pamulang. Sehat-sehat semuanya, terima kasih Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.